Berbincang tentang kenikmatan dunia, mau tidak mau antum suka sama dunia. Siapa yang tidak cinta sama dunia? Nah, kasih hadiah. Allah sudah menanamkan fitrah itu di hati kita, yang kita nggak bisa untuk menghilangkannya. Kata Nabi SAW, wallahi, beliau bersumpah, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku nggak takut. Yang aku takutkan ketika dunia ini dibentangkan buat kalian. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya kenikmatan yang menipu. Kita itu sering tertipu. Tapi ya udah, namanya orang cinta sama harta, mau diapain? Diarahkan kepada yang lebih baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hari ini kita berbincang tentang sedikit kenikmatan dunia. Tadi ana masuk tempat ini, ana lihat rumah-rumah yang indah. Sebagian mungkin rumahnya tidak di sini, tapi dalam hati berpikir, ya Allah, besar banget rumahnya. Emangnya siapa yang tinggal? Pembantu. Iya. Ada banyak rumah yang menghuni cuma pembantu dan tukang kebun. Besar rumahnya aja. Ana pernah jalan di sebuah daerah, betul-betul ana lihat, ya Allah, ini bukan di Indonesia nih. Tapi teman yang ngantar di mobil mengatakan, Ustaz, tenang Ustaz, ini rumahnya pembantu, nggak ada isinya, nggak ada pemiliknya. Kemana? Wallahu a'lam. Dia punya banyak rumah, tapi sayang tubuhnya hanya satu. Dia tidak bisa gunakan dalam satu waktu untuk tinggal di 7 rumah. Bisa jemaah. Ana punya 7 rumah, separuh kaki ana di rumah sana, tangan ana. Berbincang tentang kenikmatan dunia, mau tidak mau antum suka sama dunia. Siapa yang tidak cinta sama dunia? Nah, kasih hadiah. Ada yang tidak suka sama dunia? Allah sudah menanamkan fitrah itu di hati kita, yang kita nggak bisa untuk menghilangkannya. Di surat Ali Imran ayat 14 Allah mengatakan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah, dicintakan, dihiasi di dalam jiwa manusia cinta syahwat. Yang pertama kepada wanita. Ada yang nggak suka sama perempuan? Ustaz, ana lihat perempuan seperti tembok, sama aja. Oh, antum harus masuk rumah sakit. Nah, kalau ada orang yang kayak gitu jamaah, jangan dibilang, oh suci orang ini, bukan, sakit orang ini. Mau tidak mau, lelaki cinta kepada wanita. Masya Allah, ada titipan satu lagi jamaah. Sudah dicintakan. Wal banin, cinta kepada anak. Bahkan kalau antum jadi orang kaya, punya rumah besar, tapi nggak ada anaknya, ada yang kurang dalam kehidupan ini. Apa yang kurang? Jantung antum belum lengkap. Kata Allah, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Allahu Akbar jamaah. Kenapa orang tua kita sibuk bekerja buat kita?
Kenapa orang tua kita bikin kamar-kamar di rumahnya? Buat kita, buat anak-anaknya jemaah. Kenapa mereka berlelah-lelah? Buat anak. Banyak orang tua itu yang makan udah nggak banyak. Ana bertemu dengan perantau-perantau di beberapa negeri. Ana tanya, bang, abang udah tua nggak pulang bang? Ustaz, kalau ana sih udah nggak banyak makannya Ustaz. Tapi anak-anak belum selesai kuliah. Nih yang pada kuliah, ingat sama orang tuanya. Antum jangan berkhianat sama orang tua. Banyak di sekolah-sekolah, anak sekolah ke Jakarta, orang tuanya bertani, bercocok tanam tiap bulan, kirim duit. Tapi anaknya jadi pengkhianat hasil kerja orang tua. Orang tua cinta sama anaknya. Kalau antum minta jantungnya orang tua dikasih, karena sejatinya antum jantung dia. Kata Allah, wal qanatiril muqantara minadz dzahab wal fiddah. Oh, kekayaan harta sekarang. Harta yang bertumpuk-tumpuk. Kenapa ramai beberapa waktu yang lalu jamaah orang pamer ATM? Oh, pamer saldo. Seharusnya yang pamer saldo itu datang ke sini. Di sini ada ATM beras. Kasih dia ATM beras, suruh ambil beras. Supaya dia merasakan gimana orang ketika passing ATM yang keluar beras. Dia tahu ini yang bikin anak hidup. Karena ada orang-orang miskin di sana yang bikin anak masih bisa bertahan hidup. Tapi itulah perhiasan dunia. Orang pingin mobil yang bagus-bagus, motor yang bagus-bagus, jam. Ada jam harganya 10M. Emangnya kalau lihat jam itu gimana hatinya jam? Artinya orang 24 jam, anak sejak pakai jam ini Ustaz jadi 27 jam. Anak mau beli itu jemaah. Jadi umurnya bertambah 3 jam dia. Dibohong-bohongin. Tapi itu kecintaan manusia. Hubbus syahwat. Yang sudah dicintakan kepada manusia. Manusia itu ingin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Itu manusia. Dia punya mobil. Antum kepingin mobil yang bisa, kalau dia kelasnya beda sama dia. Yang lebih tinggi dikit. Makanya antum lihat kenapa orang jualan handphone itu laku terus. Sudah berapa juta handphone dia bikin, jual lagi ada yang beli lagi, jual lagi ada yang beli lagi. Karena di sini hubbus syahwat yang sudah ditanamkan. Emas, perak, wal khairil musawwamah, kuda-kuda. Dulu kendaraannya kuda. Walaupun sekarang orang punya kuda juga. Mereka bangga. Antum datang ke tempat ini naik apa? Ada yang motor. Anak naik motor Ustaz. Oh, Masya Allah. Tapi motor harganya 750 juta. Saya naik motor. Ini naik mobil 90 juta. Ada motornya 750 juta. Itu manusia jemaah. Dia cinta dengan yang seperti itu. Sepeda. Ada sepeda berapa paling murah? 150 juta. 150 juta. Ada? Ada jemaah. Anak terus terang nggak tahu kenapa. Tadi kalau kita bicara, apa memang kalau naik sepeda itu lebih sehat gitu ya daripada yang sepeda 3 juta kayak gitu. Apa betul jemaah? Wallahu a'lam. Ana nggak pernah nyoba soalnya jemaah. Wal an'am, binatang-binatang ternak, piaraan-piaraan ya. Wal haras, kebun-kebun, Masya Allah. Lalu Allah katakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kenikmatan kehidupan dunia. Itulah kenikmatan kehidupan dunia. Mau cari yang lainnya apa sih? Nggak ada sudah. Itu kenikmatan kehidupan dunia. Yang pertama apa? Perempuan, anak, duit, kendaraan, binatang ternak, kebun-kebun,
Itu kenikmatan kehidupan dunia. Orang sekarang kadang-kala berebut jabatan, Anda mikir buat apa sih? Capek jadi pejabat itu. Capek nggak jadi bupati? Capek. Tapi apa yang diperebutkan ya salah satu dari yang di sini. Itu kenikmatan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada tempat kembali yang paling indah. Jangan lupa sama Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak takut umatnya fakir, jemaah. Sekarang orang yang berkata, kenapa dia kaya aku miskin? Alhamdulillah kamu miskin. Kalau kamu kaya mungkin nggak datang kajian. Oh iya juga ya. Alhamdulillah. Kata Nabi SAW, wallahi, beliau bersumpah, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku nggak takut. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat alal ladzina min qablikum. Yang aku takutkan ketika dunia ini dibentangkan buat kalian. Jemaah, antum merasakan apa yang tidak dirasakan Fir'aun. Antum merasakan apa yang tidak dirasakan Fir'aun. Apa yang tidak dirasakan Fir'aun? Buah musim dingin di musim panas. Kulkas, ada kulkas zamannya Fir'aun. Wah, Fir'aun ya mau musim panas minum air dingin, nggak ada. Antum sekarang dalam kondisi nggak punya pun bisa menikmatin dunia ini. AC, kipas angin. Zaman dulu mana ada pesawat. Fir'aun kalau mau berangkat jalan-jalan jauh capek dia zaman. Walaupun dia raja. Sekarang antum, Allahu Akbar, mau berangkat kemana? Ke Mekah. 9 jam ada di Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa hari dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan untuk kalian. Apa yang akan terjadi? Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian akan berlomba-lomba, bersaing untuk mendapatkannya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian bersaing untuk mendapatkannya. Kemudian hasilnya apa? Semuanya binasa. Gak ada yang berhasil. Karena memang bumi ini bukan tempat bersenang-senang. Rasul SAW pernah mengatakan, jemaah, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi. Kapan kiamat terjadi? Anak kasih hadiah yang bisa jawab. Nah, Masya Allah, betul, fadl. Kapan kiamat terjadi? Hari Jumat. Hari Jumat. Jumat kapan? Wallahu a'lam, itu urusannya Allah. Tapi kan Nabi nyebutkan hari Jumat kiamat akan terjadi. Maka hari yang termulia adalah hari Jumat. Tapi kita sedih ketika hari Jumat orang tua tidak bisa berangkat ke masjid bersama anak-anaknya. Nggak bisa dia ngajarin anaknya dengerin khutbah Jumat. Nggak bisa pulang Jumat dia ngajarin istrinya tuh tadi. Khotibnya mengatakan ini dan itu. Karena kita sibuk bekerja di hari Jumat. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah. Masya Allah. Antum mau berdiri sampai kapan di sana? Sampai kiamat. Nah, nggak apa-apa. Kalau antum mau berdiri nggak apa-apa, nggak ada masalah. Lebih besar mana pahalanya jamaah? Yang duduk apa yang berdiri? Yang berdiri telat datangnya. Sahih. Kadang-kala antum pikir yang duduk di sini, anak tadi datang jam 7, sudah ada yang duduk jamaah jam 7. Insyaallah. Antum datangnya telat mah berdiri. Dia pikir udah insya Allah pahalanya lebih besar. Allah.
Ya Allah yang hitung pahalanya buat antum insyaallah. Tapi kiamat tidak akan berdiri, tidak akan terjadi, tidak akan bangkit hatta yahsiral furat an jabalin min dhahab, sampai sungai Efrat itu mengering dan muncul gunung emas. Sekarang gunung emas yang masih diperebutkan di mana? Di Freeport. Nanti di sana akan muncul. Terus apa yang akan terjadi dengan manusia? Ada gunung emas. Kata Nabi SAW, yaktatilun nas alaih. Orang-orang akan bunuh-bunuhan untuk mendapatkan gunung emas itu. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dari 100 orang yang terbunuh berapa? 99. Terus kira-kira satu orang ini jamaah yang menang, duduk di atas emas itu, mau diapain sama dia? Antum mau makan? Antum mau buat kasur? Nggak enak emas bikin kasur. Pernah lihat antum orang tidur di atas emas? Nggak ada tidur di atas kasur. Tapi kalau kasurnya dari emas, nggak akan orang mau tidur. Tapi karena ambisi bunuh-bunuhan, dari setiap 199 yang terbunuh. Wa yaqulu kullu rajulin minhum, setiap orang mengatakan la'alli akunu ana alladhi anju, mungkin aku yang menang. Itu perebutan manusia, jamaah. Ana akan bertanya, kalau ada satu yang menang kemudian menduduki emas tersebut, sampai kapan dia akan duduki? 100 tahun? 1000 tahun? Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya kenikmatan yang menipu. Kita itu sering tertipu, tapi ya udah, namanya orang cinta sama harta, mau diapain? Diarahkan kepada yang lebih baik. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh yang